نعم أستاذ. تفضل اقرأ. هجرة فاطمة. الأم تعالى يا فاطمة ما هذا تعالي 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 يا فاطمة ما هذا. الأم هجرة النوم نوم تحتاج إلى hujratun naumi هجرة النوم تحتاج إلى تنظيف. فاطمة ماذا أفعل يا أمي. الأم افتحي النافذة لتدخل الشمس. فاطمة فتحتها يا أمي. الأم دعي الملابس في الخزانة. فاطمة وضعتها في الخزانة. الأم ثم رتب السرير. فاطمة سأرتبه. الأم ونظفي المكتب. الأم واكنسي الأرض. فاطمة حاضر يا أمي. hadirun ya ummi. Hadirun ya ummi. Taib. Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Taib, barakallahu fiik. Yang pertama, bahwa dilihat di sana ada ya, ada ya. Seperti wanadhifi, rattibi gitu kan. Kemudian do'i begitu. Nah, itu kalau dia bersambung dengan alif lam, maka ya-nya diberikan harokat. Ya. Nah, diberikan harokat fathah. Diberikan harokat apa? Fathah. Summa rattibiyal sarir. Gitu kan? Fatimah sa'urattibuh. Al-um wa nadhifiyal maktab. Jadi dikasih ya-nya. Ya-nya dihidupkan. Begitu ya? Nggak boleh dimatikan. Kalau dimatikan nanti di situ memang ya-nya itu ya hidup ya. Ya mukhotobah namanya. Ya mukhotobah li ta'nis. Ya orang yang kita ajak bicara ya dan dia muannas. Itu perintah. Kata perintah. Gitu ya. Baik, barakallahu fiik akhi. Baik, sekali lagi. Selanjutnya bagi yang akhwat, saya minta yang baca adalah Mega, silakan. Hujratu Fatimah. Al-um ta'alayya Fatimah ma haza. Al-um hujratun naumi tahtaju ila tanzif. Fatimah Nggak usah pakai dengung, jangan tanzif. Tanzif. Ya. Kalau dalam bahasa Arab hukum tilawahnya itu nggak dipakai, ya. Mau itu dia mat panjang banget, mat wajib, mat jaiz, mat badal, itu nggak usah dipakai, ya. Yang dipakai itu makhraj sama tebal tipis. Baik, Yuk, Ustaz. Selanjutnya Fatimah. Fatimah, maza af'alu ya ummi. Al-um iftahil Iftahiyan nadhifa. Nafidah. Iftahiyan nafizata litadkhula syamsi. Samsa. Iftahiyan nafizata litadkhula syamsa. Fatimah fatahtuha ya ummi. Al-um do'i
do'iyal malabisa fil khiz fil khizzat fil fil khizzatan fil khizanati. fil fil khizanat fil khizanati. Ya. Fatimah wada'tuha fil khizanah Mm-mm. Al-um. summa rattibiyas sarir. Mm-mm. Fatimah sa'arat tabu Saurat ibu. sa'urat tibu Mm. wana wanazaf Wanadhifiyal. wanazifiyal maktab Mm-mm. waknusiyal ardi Wanuksiyal ard. wanuksiyal arda. Mm-mm. Fatimah hadir ya ummi. Ya, ahsan. Sekarang saya bacakan ya. Barakallahu fiki. Saya akan bacakan dari awal. Isma'u jayyidan. Hujratu Fatimah. Al-um. Ta'ala ya Fatimah. Ma hadha? Al-um. Hujratan naumi tahtaju ila tadhif. Fatimah. Mada af'alu ya ummi? Al-um. افتحي النافذة لتدخل الشمس. فاطمة فتحتها يا أمي. Kemudian ضعي الملابس في الخزانة. فاطمة وضعتها في الخزانة. ثم رتبي السرير. فاطمة سأرتبه. ونظف المكتب. واكنس الأرض. Fatimah hadirun ya ummi. Ya, bacanya begitu. Baik, ala kulli hal. Sekarang teman-teman ada kalimat yang tidak diketahui, tafadhal ditanyakan. Berusaha buat mengartikan konteks bahasa Arabnya yang ada di situ. Jadi konteksnya apa di situ? Berusaha dari awal, dari hujratu Fatimah, ta'alai. Kenapa kok bacanya ta'alai, enggak ta'al ya Ustadz? Tanyakan aja. Yuk, sebelum kita artikan. Jadi berusaha buat mengartikan dulu teman-teman ya. Kalau yang belum punya bukunya, bisa dibeli bukunya. Bisa pesan ya sama saya. Atau ya bisa download PDF-nya. Kalau belum punya file PDF-nya nanti boleh ya bisa hubungin admin ini kajian atau bisa hubungi saya langsung bisa. Nanti saya kirimkan file PDF-nya ya. Baik. هناك الأسئلة عندكم الأسئلة تفضل. Ana Ustadz, Ya, silakan. yang terakhir itu loh. Mm-mm. Kalimat yang terakhirnya waknusial out. Mm-mm. Ustadz ya, maksudnya gimana? Waqnusyal ard. Waqnus. Kana sayaknusu. Artinya apa? Menyapu. Menyapu, iya. Ya. Outnya itu? Bumi, tanah. Maksudnya sapulah pelataran gitu loh. Saya bingung Ustadz jadinya. Masa bumi di ini? Bukan, maksudnya pelataran. Uknusul ard. Pelataran. Berarti itu bisa masuk artinya pelataran ya? Iya, pelataran rumah gitu. Nah. Tanahnya disapu maksudnya gitu. Kalau di sini maksudnya adalah lantainya. Lantainya. Yang hadir itu Ustadz? Hadir itu artinya baik. Bisa baik juga. Baiklah. Siap. Waktu itu kita bahas kalau hadir itu pasti dia akan datang. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu kalau dia bilang insya Allah kebanyakan nggak datang. Tapi kalau dia bilang hadir pasti datang.
Sebenarnya mau insya Allah atau dia katakan hadir, tetap. Ini waktu itu pelajaran apa nih? Tentang olahraga, ya. Nah, Ustaz. Masih ingat ya? Ya, tentang mubaroh kan? Si itunya bilang hadir ya Ustadz, gitu kan? Baik, saya akan hadir, gitu ya. Iya, Jadi kalau yang itu kan itu konteksnya dia datang, dia hadir di situ, Ustaz. Kalau yang ini kan berarti ini maksudnya saya baiklah, akan melaksanakannya gitu ya. saya akan melaksanakannya. Pasti saya akan melaksanakannya. Nah, Ustaz, baik. Atau dari artikannya baik, baiklah, gitu kan. Naam ya Ustadz atau hadir ya Ustadz. Jangan sering-sering ucapin naam, 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 la. Bahasa Arab bukan naam sama la aja. Ada toyib, ada hadir, ada lagi tobaan, begitu ya. Jadi konteksnya bisa diganti teman-teman. Jadi kalau apa namanya ya, kalau kita diminta sesuatu kemudian kita bisa kita ucapkan naam boleh, tapi jangan kata naam terus ya. Biasa gitu ya. Jangan kata naam. Ya boleh diganti menjadi hadir atau bisa diganti menjadi tobaan atau bisa menjadi thayyib kayak gitu. Atau dalam bahasa Indonesia ya bisa digabung-gabung, ada j atau baiklah, ya gitu ya. Baik. Baik, Ustaz, fahim tuh. Insyaallah. Nah, gitu ya. Jadi kurangi kata naam sama la. Sebagaimana kita pakai waktu itu kata afwan. Jangan sering pakai kata afwan lah ya. Kalau memulai pembicaraan pakai kata min fadli, nggak usah pakai afwan. Gitu ya. Baik, fahimtum jami'an? Fahimna Ustaz. Nah, jadi diganti, nggak usah pakai sering-sering kata naam, la. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Ustaz, Berusaha buat mengartikan dulu. Kalau memang nggak bisa buat mengartikan, baru ditanyain ini kata ini apa Ustadz. Jangan usah malu sama teman-teman nih yang baru bergabung nih. Ada ibu-ibu di sini, Bu Tuti, Bu apa namanya nih, Bu Evi, ya Bu Liana, Umu Bilal, begitu ya. Yang bergabung, silakan ditanyakan aja. Ya, berusaha buat mengartikan. Sebagaimana nanti kalau kita baca Al-Quran, jadi jangan langsung terpaku kita baca terjemahannya terdahulu, jangan jangan baca terjemah dulu, kita baca berusaha, oh ini ada kata ini ya, ini hada tuh artinya ini, oh gitu ya, iftah artinya ini. Tafadhal, siapa lagi yang mau bertanya tadi? Ani. tuh Ustaz, ta'alai. Biasa Ya. juga saya dengar ta'ali. Apakah bisa dua-duanya atau gimana Ustaz penggunaan katanya? Ta'ali, ta'alai. Taib. Untuk ta'ali sama ta'alai boleh dipakai dua-duanya. Tapi biasanya lebih kalau sesuai dengan nahwu sorobnya memakai kata ta'alai bukan ta'ali. Ya. Ta'ali bukan ta'ali ya, ta'alai. Biasanya kalau dia paham bahasa Arab, kaedahnya dia tidak memakai kata ta'ali, tapi apa? Ta'alai. Ta'ali itu bahasa fusha juga, cuman biasanya sering dipakai di bahasa amiyah. Inta, bukan anta, tapi inta. Bahasa amiyah. Baik. Ada lagi? Yakfi ya Ustaz. Baik. Al-akhir. Naam. Al-akhir. Baik. Hujuratun yang di situ yang hujuratun naumi tahtaju ila tanzif. Ini kan maknanya kan bahwa kamar tidur ini butuh untuk dibersihkan, tapi kata ila tanzif pasti maknanya secara literlek bakalan beda kan Ustaz. Jadi bagaimana bisa sampai ke makna yang tadi Ustaz? Oh, baik. Gini, akhi. Ada namanya kaedah penyambungan antara fiil dengan huruf, ya.
Tahtaju ila dengan tahtaju bi itu beda artinya. Gitu kan? Misalkan dalam kata yang lain, nadhara ila sama nadhara bi itu beda. Nadhara itu artinya melihat. Nadhara ila menuju ke sana juga bisa kita artikan. Ya, kamu lihat arah pandanganmu ke sono. Tapi kalau nadhara bi ya, kamu melihat dengan sesuatu itu. Sesuatu itu apa? Jadi sesuatu yang ada di dalam itu. Ya, nadhara bi ya atau nadhartu bi apa? Misalkan bi an-nadhara gitu kan. Saya melihat ya sesuatu dengan apa namanya dengan kacamata. Tapi kalau nadhara ila tunjukkan ya tujuan kamu kemana? Nadhartu ila gitu kan. Saya melihat ke sana, melihat sesuatu dengan tujuan. Tujuannya apa? Gitu. Jadi itu beda artinya. Nah, begitupun kata tahtaju. Tahtaju ini ada tahtaju bi, ada tahtaju ila. Kalau tahtaju ila ya membutuhkan sesuatu yang memang dilihat apa itu, gitu kan? Yang dibutuhkannya apa, kayak gitu. Tapi kalau tahtaju bi saya membutuhkan, tahtaju bi saya butuh ini, butuh sesuatu apa. Jadi ada sambungannya. Kalau antum buka kamus dalam bahasa Arab itu, ya misalkan kata ya ihtaja yahtaju, ihtaja bi, ihtaja ila. Biasanya seringnya gitu. Kalau enggak bi, kalau enggak ila. Atau satu lagi an. Ya, atau satu lagi apa? An. Jadi fiil yang bersambung dengan huruf ya, huruf hijaiyah. Makanya saya katakan bahasa Arab itu tidak bisa diartikan secara huruf per huruf atau secara kata per kata. Dia langsung dalam satu konteks ya kamu artikan ya kita artikan kemudian artinya itu bisa buat diterima oleh orang lain tanpa muter-muter atau tanpa bertele-tele atau tanpa terlalu disingkat. Jadi pakai peribahasa atau pakai bahasa untuk menerjemahkan dengan bahasa yang kita pahami. Misalkan di konteks ini, hujratun naumi tahtaju ila tanzib, ya. Kamar tidur ya butuh dibersihkan. Butuh dibersihkan. Ustadz, kan nggak ada fi gitu kan? Taib boleh ya, namanya tahtaju ila. Kan tahtaju ila itu apa? Sesuatu yang harus dibersihkan. Gitu. Jadi ada sesuatu yang dituju. Makanya pakai kata ila. Nggak boleh tahtaju fit tanzib. Emang apa namanya tanzib itu bagian dari fi? Enggak. Nah, makanya pakai ila. Ila tanzib ke dibersihkan. Kayak gitu. Jadi langsung tahtaju dibutuhkan untuk dibersihkan. Begitu akhi. Jadi ada sambungannya. Antum boleh buka kamus ya dalam bahasa Arab namanya Munawwir yang jilid merah. Munawwir itu ada 2 kamusnya, namanya kamus Indonesia ke bahasa Arab atau bahasa Arab ke Indonesia. Jadi ada 2 kamusnya. Sekarang mudah, antum bisa download di Play Store. Sepertinya udah ada beberapa kamus dalam bahasa Arab. Jadi memang kadang kalau kita buka kamus kok ini fiil bersambung sama huruf ya, huruf an, huruf fi atau huruf ila. Begitulah memang dalam bahasa Arab. Gitu ya. Baik, terjawab akhi? Nah, Ustaz, berarti bisa tidak kita ganti kamu harus bersihkan, karena kan itu tahtaju, berarti si Fatimahnya yang akan membersihkan kan Ustaz. Naam, tahtaju. Itu yang bomir Fatimahnya kan untuk perempuannya kan? Betul. Enggak. Tahtaj itu hujrahnya. Oh, baik Ustaz. Tahtajnya itu kembali ke hujrah, tak marbutah muannas. Jadi ibunya sedang membicarakan. Berarti makna yang kamar tidur ini harus kamu bersihkan kurang tepat Ustaz. Bukan. Nah, kamar tidur butuh untuk dibersihkan. Bukan kamu, nggak ada di situ ucapan kamunya, ya. Nah, kalau kamu dalam bahasa Arab itu fiil mudhari itu tahtajina.
Gitu ya. Tahtajina untuk hiya Ustaz. Ya, untuk hiya, untuk anti. Oh iya. Nah, Ustaz. Iya. Ya. Taib. Nah, nggak usah berpikir terlalu jauh. Pokoknya begitulah. Ya. Nah, jadi cari bahasa yang enak buat dimengerti. Taib. Ada lagi? Yakfi Ustaz. Taib. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita langsung artikan. Oke? Hujratu Fatimah. Kamar si Fatimah. Pakai si, ya. Nah, bukan kamar Fatimah, kamar si Fatimah. Beda dengan kamar Fatimah dengan kamar si Fatimah, beda. Itu ada sesuatu yang mengikat, ya. Ini adalah mudhaf wal mudhafun ilaih. Ada kata yang dihilangkan, ya. Hujratu li Fatimah, kata li-nya dihilangkan, ya. Jadi makanya mudhaf mudhaf ilaih itu isimnya setelahnya itu di kasroh. Hujratu Fatimati atau Fatimata. Taib. Ini adalah nama ini, nama-nama al-Arab, ghairul Arab. Taib. Yang kita lanjutkan, jangan terlalu jauh nanti. Ta'ala ya Fatimah ma hadha. Ibu berkata, ta'ala ya Fatimah, kemari wahai Fatimah, apa ini? Itu. Jadi dia manggil ibunya. Kemudian mengatakan, hujratun naumi tahtaju ila tanzif. Kamar tidur, gitu kan, butuh untuk dibersihkan. Fatimah, madza af'al ya ummi? Fatimah mengatakan, apa yang aku lakukan, apa yang aku harus lakukan, gitu ya. Madza af'alu ya ummi? Apa yang aku akan lakukan, gitu ya. Wahai ibuku, iftahin nafidata litadkhula syamsa. Ini perintah orang tuanya. Ibunya mengatakan, iftahiyan nafidah, bukalah jendela, litadkhula syamsa, agar matahari itu masuk. Fatimah fatahtuha ya ummi. Aku telah membukanya. Di sini kata iftaha sama fatahtu. Fatahtu, fahimtu, ya fahimtum, fahimtu, katabtu, gitu kan, artinya sama, telah gitu ya. Aku telah menulis, katabtu. Aku telah melakukan sesuatu, fa'altu. Aku telah, misalkan, aku telah apa namanya? Aku telah mengerjakan, bisa fa'altu atau amiltu juga boleh. Ya, banyak sekali. Ya ummi, wahai ibuku. Kemudian ibunya mengatakan lagi, dha'iyal malabisa fil khizanah. Ya, ibunya mengatakan, letakkanlah baju-bajumu atau baju-baju di khizanah, di lemari. Fatimah wada'tuha, nah wada'tu lagi. Aku telah meletakkan fil khizanah, meletakkan pakaian di lemari. Summa rattibiyas sarir. Mengatakan rattibiyas sarir, kemudian rapihkanlah kasur. Fatimah sa'urattibuhu, aku akan merapikahnya, gitu kan. Sa'urattibu, akan, ya. Sa itu berarti apa namanya? Akan, ya. Kita waktu itu bahas ya arti sa dengan saufa. Kalau kata saufa artinya saya nanti, nantinya nggak tahu kapan. Biasanya kalau anak, kalau kita suruh begitu kan, ayo dibersihan, ya nanti. Ya nanti itu pasti dia nggak akan bersihin, gitu ya. Nah, tapi kalau dia bilang iya akan dibersihkan, nah maka pasti itu akan dibersihkan. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya ada kata saufa, ya. Jadi urattibuhu atau saufa urattibuh. Kalau dia ngomong saufa urattibuh akan marah bab ibunya, ya. Yang makanya di situ memakai kata apa?
Saurattibuh. Saya akan membereskannya. Wa nadhif yal maktab. Nadhif nih sebagaimana yang tadi, tanzif atau nadhif sama artinya bersih, ya. Bersihkanlah maktab. Maktab itu adalah meja. Kemudian waqnusil ard, dan sapulah lantainya, maksudnya gitu. Fatimah mengatakan, hadir ya ummi. Baiklah wahai ibuku. Jadi ibunya ini Fatimah anaknya yang enggak rapi, jarang beres-beres, ya. Ibunya sering mungkin mantau dia, ya. Kamarnya berantakan tuh, di gambarnya dia kamarnya berantakan. Baik. Jadi simpulannya di di hiwar ini bahwa ada seorang anak yang bernama Fatimah, ya, diminta sama ibunya buat ngebersihin. Jadi di sini pelajaran yang kita ambil adalah cara menggunakan fi'il amr, gitu ya. Fi'il amr. Kalau bagi perempuan tambahin ya, maka sebelumnya jadi kasroh, gitu ya. Nah, jadi sebelumnya jadi kasroh, gitu ya. Misalkan do'i, gitu kan, nggak boleh do'i, ya. Kemudian iftahi, bukan iftahai, tapi apa? Iftahi, ya. Nah, kecuali kata ta'alai. Ta'alai ini berbeda, ya. Karena wazannya juga beda ini. Wazannya itu, ini kalau dalam ilmu kalau dalam ilmu sorof, ada yang namanya, kalau pernah belajar, ada yang namanya sulasi mujarrad, sulasi mazid, ada rubai mujarrad, ada rubai mazid, gitu ya. Nah, kalau ini namanya bukan sulasi. Kalau sulasi di kasroh, ya, seperti iftahi, diambil dari katanya fataha, ada 3, gitu ya. Nah, kalau ini yang ta'ala, gitu ya, ta'al, ya, ta'ala, ini dia maksudnya apa? Maksudnya adalah fiil rubai. Jalbaba yujalbibu jalbabatan, tajalbaba yatajalbabu tajalbuban, mutajalbibun mutajalbabun, tajalbab. Nah, dikasih harokat fathah, begitu. Ta'ala juga sama, ya. Nah, dia tambahan ta, namanya rubai mazid biziyadati harf. Jadi ada 4, ya, akar bahasanya itu memang 4 dia. Ditambahin, ya. Ditambahin 1 lagi jadi taknya. Jadi jalbaba, j, ja, lam, ba sama ba. Gitu ya. Ditambahin tak depannya. Tajalbaba. Gitu ya. Nah, ini ta'ala masuk dalam rubai. Makanya fi'il amrnya bukan ta'ali, tapi apa? Ta'alai. Baik, paham tuh? Dicatat itu, penting sekali. Nah, jadi cara menggunakan fi'il amr, ya. Kalau untuk laki-laki kita perintahkan kepada siapa? Kepada anak laki-laki itu biasanya pakai harokat fathah. Misalkan ya if'al, kemudian uknus, nggak usah pakai si-nya nggak usah dihidupin, pokoknya uknus. Nggak usah do'i, nggak usah dihidupin, pokoknya begitu. Dan sini ada lagi contohnya, ya iftahi menjadi iftah, nggak usah dikasih harokat kasroh, gitu ya. Jadi bacanya bukan iftahi tapi iftah. Kalau kita memerintahkan anak laki-laki, kita punya anak laki-laki nih, ini bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Misalkan anak laki-laki kita namanya Ahmad, gitu ya. Iftah ya Ahmad, gitu. Sebagaimana perintah, ijlis ya Ahmad, gitu kan. Misalkan
dalam bahasa suruh minum, misalkan ishrab, minumlah, gitu kan. Kemudian if'al, i'mal, uktub, itu perintah-perintah. Jadi di ujungnya nggak dikasih ya-nya, begitu ya. Di ujung nggak dikasih huruf ya. Itu untuk kata perintah bagi laki-laki. Baik, kalau bagi perempuan dikasih ya-nya di ujung, makanya huruf terakhirnya dihidupkan dikasih harokat kasroh. Uktub jadi uktubi, uknus jadi uknusi, iftah jadi iftahi, gitu, dipanjangkan. Paham tum? Alhamdulillah, insya Allah paham. Nah, jadi begitu ya penggunaan apa fiil mudhari. Ini mulai ini fiil apa? Fiil amr. Apa itu Ustaz fiil amr? Fiil amr itu kata perintah. Kata apa? Kata perintah. Fiil itu ada 3, ada fiil madhi, ada fiil mudhari, ada fiil amr. Satu lagi fiil nahi. Tapi fiil nahi sama aja sebenarnya kayak fiil amr. Tinggal tambahin taknya di awal aja. Ya. Iftah la taftah. Jadi kalau pakai la, pakai tak depannya. Iftah la taftah gitu. Iftah la iftah, jangan la iftah. La taftah gitu ya. Jangan dibuka. Iftah bukalah. Jangan dibuka. La taftah. Tambahin la sama ta di depan. Taib itu namanya fiil nahi, kata larangan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Ustaz, fiil Nah. nahi itu kalau untuk laki-laki sama perempuan itu beda nggak? Fiil Seperti nahi. Ya, sama. sama Tambahin ujungnya. tambahin ya Ustaz ya. Betul, tambahin ujungnya dikasih kasroh. Berarti kalau la tansa gimana Ustaz? Apanya? Jadinya kalau untuk perempuan. Misalkan apa? La tansa. Iya, La tansa misalkan. Tansa itu di ujungnya apa? tansa. Tansa, ujungnya Ya, apa? ya maksurah bukan? Ya, Ya, ya maksura apa alif? Nasya yansa ya. Ya maksurah Ustaz. Ya apa? Ya Ya maksura maksurah. misalkan la tansa ya. La tansa ketika kita memberikan perintah buat perempuan gitu ya. Misalkan la tansa juga gitu ngomongnya. Enggak begitu ya. Ada salah satu buku namanya buku La Tansa. Maksudnya umum. Katanya itu bukan untuk laki-laki doang, tapi untuk perintah buat perempuan juga. Jadi umum sebenarnya. Tip. Nah, bagaimana kalau Ustadz di belakangnya itu jadi gini, Oktina Ardiani. Fiil itu ada yang namanya fiil dibagi menjadi 2, ada fiil sahih, ada fiil mu'tal, ya. Ingat-ingat fiil sahih dan fiil mu'tal. Kalau kita belajar bangunan fiil. Kalau fiil sahih adalah fiil yang tidak ada tambahan huruf ilahnya, yaitu alif, wawu, atau ya. Begitu ya. Misalkan 3 huruf nih, soma, gitu ya. Soma, soalnya panjang, ada tambahan alif. Berarti dia fiil sahih apa mu'tal? Fiil mu'tal. Jadi ada tambahan alif, waw sama ya, Itu namanya fi'il mu'tal. Mu'talnya tergantung nanti ada naqis, ada ajwab gitu, ada lafif makrun, ada lafif makruf ya, mafruk begitu. Begitupun sahih. Sahih ada 3 macam. Ada sahih salim, ada sahih mudha'af kayak gitu ya. Jadi fi'il dengan bangunan-bangunannya begitu memiliki bangunan. Nah, di sini la tansa ya, aslinya dia dari kata apa? Nasia, gitu kan? Nasia yansa. Di situ ada huruf ya di belakangnya yang dihidupkan
gitu ya. Nah, maka ketika dia menjadi menjadi fiil. Nah, contohnya kalau kamu lupa, ya, misalkan lupalah itu, ya, lupalah kalau dalam bahasa bahasa fiil amarnya apa? Nasiyansa, coba ini nomor dia nih. Fiil amarnya apa? Ya, agak susah nih Ustaz. Masih ya. Insi lah. Hah? Insi bukan ya Ustaz ya? Bukan, lupalah, lupalah. La adri. Jadi nanti cari dulu fiil Fiil amar. Fiil amarnya. Setahu saya tansa ini ya fiil amarnya itu satu huruf doang. Pernah dengar fiil amar cuma satu huruf doang? Masih agak gorib Ustaz. Ya, kalau enggak sa atau enggak si atau enggak seperti ko kalau enggak ki. La ya ki la tu ki gitu kan? Wakoyaki wikoyatan itu fiil amarnya ki. Jadi kalau bicara sorob begitu ya. Nah, nanti kita ada pelajaran khusus di sorob, oke? Baik Ustaz. Nah, untuk la tansa itu setahu saya selalu dipakai buat umum. Artinya tansa mau dia muannas, mau dia muzakkar, ya biasanya memakai itu. Atau mau dihidupkan yaknya, tapi tidak dijadikan kasroh setelahnya. La tansai. La tansi bukan la tansi, la tansai. Seperti ta'alai, gitu ya. Baik. Nanti kita akan bahas di bab sorob. Oke? Yang masih bingung-bingung, jangan dibingung-bingung ya. Belajar bahasa Arab itu susah-susah bingung. Ustaz. Ada susah tapi bingung ya. Nah, sabar yang penting. Yang penting kalau kita belajar bahasa Arab itu bukan 100% pelajaran bahasa Arab itu kita cerna, kita ambil. Enggak. Hanya beberapa persen aja diambil, cari yang memang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, seperti contohnya istilah-istilahnya begitu kan, dalam bahasa Arab itu yang kita gunakan, karena mungkin negeri kita ya negeri dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa Arab begitu. Pun juga kalau kita di Arab ya, kalau kita di Arab juga belum tentu bisa dipakai bahasa fusahanya, karena di Arab itu sudah memakai bahasa amiyah, bahasa pasar. Biasanya yang dipakai itu bahasa Arab yang saat ini dipelajari di beberapa lembaga tempat belajar itu ya khusus buat istilah dalam dalam pertemanan ya. Artinya dalam berdialog lah. Tidak dipakai 100%. Ya. Ini yang kita baca tadi itu tidak 100% bakal kita bisa gunakan dalam keseharian. Jadi yang bisa digunakan tuh istilahnya aja. Kayak tadi iftah ya, rotib ya Ahmad, rotib ya Sayyar, rotib sarir gitu ya. Rotib ya rotibis sarir. Ingat tadi dihidupin ya, kalau yang laki-laki kalau yang perempuan ya. Karena bedain nanti, kalau yang laki-laki baknya dihidupin jadi harokat kasroh. Iftahin nafidah. Gitu. Itu untuk laki-laki. Kalau iftahiyan nafidah itu bagi perempuan. Begitu ya. Bukan iftah an-nafidah. Langsung digabungin. Iftahin. Tadi siapa? Akhi Akhdan ya. Jadi dihidupkan yaknya kalau untuk mu'annas. Misalkan kita mau nyuruh anak laki-laki, jadi dihidupkan. Iftahin nafidah. Ya Ahmad, iftahin nafidah. Bukalah pintu. Iftahin albab, misalkan. Iftahil bab. Bukalah pintu. Bukalah jendela. Begitu kan. Jadi seperti itu. Itu yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Uknus ya, uknus bilad, misalkan kalau dia laki-laki uknusil bilad, kalau dia perempuan uknusial. Jadi dihidupin yaknya. Uknusial bilad atau uknusial ard
Itu istilah-istilah yang seperti itu yang bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Taib, fahimtum jami'an? Fahimna Ustaz. Alhamdulillah. Taib, sekarang na'ti ila tadribat. Ya, sedikit satu tadribat aja. Ya, insya Allah kita akan bahas. Taib, fokus di tadribatnya. Istabdil. Di sini ada perintah. Oke, perintahnya adalah istabdil. Apa itu istabdil? Gantilah. Badal. Kalau kita sering dengar kata badal, ya saya badalin ya. Maksudnya saya gantiin ya. Istabdil adalah kata perintah. Gantilah. Kama fil misalaini. Sebagaimana. Kama itu artinya sebagaimana. Fil misalaini. Di dua contoh. Musta'inan bima tasma' dengan bantuan pendengaranmu, gitu kan? Dengan bantuan pendengaran. Isma'u jayidan, dengarkan dengan baik. Perhatikan yang pertama, tolong dibantu kursornya buat mengarahkan. Naam. Kalau nggak kelihatan besar, ya layarnya bisa di zoom pakai 2 jari begini nih, ya, biar kelihatan. Baik. Perhatikan hujratun naumi tahtaju ila tanzif, ya. Hujratun naumi tahtaju ila tanzif. Kemudian hujratun naumi tahtaju ila tanzif. Nah, sekarang diganti. Perhatikan, gantilah mananya yang harus diganti. Ya, contoh yang pertama di situ ada 2 ya kata, hadiqatun nadi dengan musyrifah. Hadiqatun nadi dengan apa? Musyrifah. Perhatikan. Hadiqatun nadi tahtaju ila musyrifah. Ya, tahtaju ila musyrifah. Gitu ya. Kemudian misal yang kedua diganti lagi. Hadiqatun nadinya diganti lagi ya. Ma'malul ulum sama mudarris. Ma'malul ulum yahtaju ila mudarris. Yang pertama artinya hadiqatun nadi tahtaju ila musyrifah. Maksudnya itu adalah kebun ya. Kebun yang membutuhkan pengurus. Ma'malul ulum di sini lab ya, ilmiah membutuhkan seorang guru. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke yang pertama, itu tinggal diganti aja. Kalau depannya ada ta marbutoh dia jadi ta, tahtaju. Kalau depannya nggak ada ta marbutoh dia pakai yahtaju. Oke? Yang pertama kepada akhina Awi, tafadhal. Maktabatul madrasah tahtaju ila kutub. Nah, artiin coba. Perpustakaan madrasah membutuhkan buku. Nah, membutuhkan buku. Baik. Asyari'u syari'ul matar asjarun. Anis Syari'ul matar tahtaj syari'ul matar tahtaju ila asjar. Naam, apa artiin? Coba. Jalan bandara membutuhkan pohon. Naam, ya. Jalan bandara, syari itu artinya jalan, motor itu adalah airport, ya. Jadi bandara itu kalau dalam bahasa Arabnya motor. Ini kata yang sering kita dengar ini kalau kita baru turun ya dari pesawat ya. Selamat datang di motor ya Jeddah kalau dalam bahasa Arab gitu. Marhaban ya fil motor Jeddah. Jadi dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya welcome to airport Jeddah. Jadi selamat datang di bandara Jeddah. Kalau kita sampai, kalau enggak kita di airport King Abdul Aziz. Kalau kita turun di Madinah, jadi enggak ke Jeddah, kita langsung di bandara Madinah, biasanya King Abdul Aziz. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini kan 2 bahasa.
Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris. Nggak tahu kalau bahasa Mandarin udah belum, saya nggak tahu. Tapi kalau di papan ininya, papan apa tuh namanya, pamflet di atasnya itu untuk mengarahkan tujuan itu sudah ada bahasa Mandarin. Karena bahasa Cina itu adalah bahasa yang sekarang cukup apa namanya banyak orang-orang pakai ya, karena mungkin perdagangan begitu ya, tentang perekonomian atau perdagangan. Cina memang menguasai perdagangan di dunia dan mereka mungkin kalau interaksi dengan bahasa mereka jauh lebih enak mungkin ya, makanya sekarang bahasa Mandarin, bahasa Cina itu sudah ada ya, mungkin di setiap bandara. Setahu saya sudah ada ya. Terutama di Soekarno-Hatta itu sudah ada bahasa Cina atau bahasa Mandarin namanya. Baik. Selanjutnya ahsanti, bagus, yahtaju, tahtaj. Fariqul qurrah al-mudarrib. Tafadhal. Kepada Mega, silakan. Fariqul qurrah yahtaju ilal mudarrib. Iya, artikan. Belum tahu, Ustaz. Farik itu artinya tim. Ya, farik itu apa artinya? Tim. Ya, Tim tim. ini. Ya, tim bola maksudnya gitu. Kalau mudarrib, Mudarrib itu pelatih, coach. tim ini membutuhkan pelatih. Ya, tim ini membutuhkan pelatih. Baik, selanjutnya mu'askarul kasyafah khiyamun. Ani Mardiyah, tafadhal ukhtina Ani. Mu'askarul kasyafa tahtaju ila khiyam. Naam. Tahtaju apa yahtaju? Tah, Kenapa? kasyafahnya Bukan kasyafahnya, mu'askar. harusnya dari mu'askar ya. Iya, lihat dari mu'askarnya. Nah, berarti yahtaj. Yahtaj, gitu kan? Nah, Ini juratun naumi, yang dilihat bukan naumnya, tapi apa? hujrahnya. Naam, ahsanti, bagus. Selanjutnya, ardul mal'ab. Akhina Akdan, silakan. Ustaz. Ardul mal'ab yahtaju ila ma. Naam. Terjem. Ardul mal'ab tempat bermain, Ustaz. Membutuhkan air, Ustaz. Ya. Ardul mal'ab, maksudnya bukan tempat bermain, Lapangan. situ mal'ab itu lapangan. Iya, maksudnya rumput, tanah ya, tanah di lapangan membutuhkan air, maksudnya atau maksudnya apa? Bahasanya lapangan ya. Lapangan. Nah, ardul mal'ab. Baik. Ahsan. Selanjutnya, syukran hujratun naumi tanzim atau tanzib boleh. Selanjutnya kepada Liana Ummunadin, silakan. Iqra. Hujratun Naumi. hujratun Naum. naumi. Ya, naum. Naum tuh ya sleep. Kamar Kamar tidur atau ruang kamar. kamar tidur. Yang itunya Bersih. Butuh dibersihkan. butuh dibersihkan, butuh dirapikan. Iya, butuh dibersihkan. Nah, ahsan, bagus. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Naam. Jadi tak yahtaju apa tahtaju tadi? Tahtaju. Naam, tahtaju. Pokoknya lihat muannas muzakkarnya ya. Insyaallah. Ya, nama Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Saya akan bacakan dari awal sampai akhir, isma'u jayidan.
Al-awwal, soalul awwal, maktabatul madrasati kutubun. Maktabatul madrasati yahtaju atau tahtaju di sini. Maktabatul madrasati tahtaju ila kutubin. Soalus sani, syari'ul matar ashjarun. Syari'ul matari yahtaju ila ashjar. Soalus salis, fariqul qurrah mudarribun. Fariqul qurrah yahtaju ila mudarrib. Soal الرابع معسكر الكشافة خيام. معسكر الكشافة يحتاج إلى خيام. أرض الملعب ماء. أرض الملعب يحتاج إلى ماء. حجرة النوم تنظيم atau tanzib boleh. Hujratun naumi tahtaju ila tanzif atau tanzim. Baik. Nah, di sini saya pengen cepat ya. Ajib kama fil misalaini mustakhdiman dhamir. Ya, soal yang kedua, perhatikan. Di sini ada perintah kita untuk merubah dhamirnya ini, ya. Kemudian merubah fiilnya juga sama. Jadi dari fiil amr menjadi fiil madhi, begitu ya. Perhatikan contoh yang pertama. Uktub ad-darsa. Uktubud darsa menjadi katabtuhu. Jadi katabtu, iftah jadi patahtu, begitu ya. Sekarang rotib jadi nah, gitu ya. Baik, saya minta kepada yang pertama adalah kepada Ummu Nadin. Tafadhal. Ummu Liana. Rotib jadi apa? Rotib jadi Rotib. rotabahu. Rotib tu. Rotib tuh. Rotib tuhu. Rotib jadi apa? Rotib bisarir jadi apa? Bisarir jadinya Rotib tu. rotib tuha ya Ustadz ya. Tuhu. Ya, kan sarir apa? Ya, Muzakkar. karena mu'anas muzakkar ya. Nggak ada Ya, berarti apa? Rotib apa? Rotib buhu. Rotib tu. Rotib tuh. Ya, rotib tuhu. Tuhu. Rotib Oke, tuhu. saya coba yang bawah Ustadz. Coba satu lagi. Rotib tadi yang kedua tadi rotib tuhu. Yang ini berarti yang keempat nadif tuha. nadif tu. Nadif tu. Nadif tu. Nadif tu. Ya, nadif apa? Nadif tuha, bukan Ustaz. Nah, betul. Nadif tuha. Maktabahnya dilihat ya, muannas apa muzakkar. Baik. Jazakallah khairan Ustaz kesempatannya. Selanjutnya kepada akhina Akdan, silakan. Iqra. Iqra'ud darsa. Naam. Jadi qara'tuhu, Ustaz. Naam. Jadi diperintahin. Iqra'ud darsa, bacalah pelajaran. Qara'tuhu, ya kami telah baca. Baik. Uqnusul ard. Anis Fauziyah. Tafadhal akhtina. Uknusul arda kanastuhul ard. Kanastuhu. Ya, kanastuhu langsung aja gitu ya. Baik, selanjutnya pada akhina
Awi, tafadhal. Is'alu Ustaz, jadi sa'altuhu Ustaz. Ya, is'alul ustad, jawabannya apa? Sa'altuhu, nggak usah tambahin. Ya. Nah, kalau mau ditambahin itu namanya taukid. Ya, namanya taukid. Jadi bacanya dikasih dhammah tain. Is'alul ustad, sa'altuhu ustadun. Jadi dihidupkan. Jadi taukid dengan berharokat apa namanya? Dhammah tain atau fathah tain juga boleh. Oke, terus ursumus surah. Tina ani. Tafadhali. Rumus surah. Rosam tuha. Naam, rosam tuha. Kalau kita mau tambahin rosam tuha suratun. Jadi sebagai apa? Ta'kid atau disebut dalam bahasa Arab namanya taukid. Taukid itu penguat. Saya benar-benar. Jadi rosam tuhu surah. Nah, jadi saya benar-benar melukis ya sebuah gambar. Baik, tambahin lagi sa'altuhu ustad. Saya benar-benar bertanya kepada ustad. Jadi itu sebagai apa? Ta'kid. Tapi tidak dihidupkan, maksudnya tidak dibaca juga atau tidak disebutkan begitu ya. Enggak juga nggak apa-apa ya. Jadi cukup dengan langsung aja ustadznya atau katanya itu diganti menjadi dhamir. Baik. Alhamdulillah ya, intahaina darsuna li hadhihi lailah atau li hadzal yaum ya. Natawaqafna fi safhah 179. Baik. Kemudian untuk tugas yang kemarin Anis Fauzia, kemudian ada Mega, kemudian Akhina Awi, gimana? Ditulis tugasnya? Alhamdulillah. Baik, coba dikasih tahu di kamera. Baik. Nanti saya Kamera. cek. Naam. Ustaz. Kamera. Naam, di kamera begini nih, yang ada ke belakang. Sudah masuk videonya Ustaz? Belum. Ustaz. Enggak buram ya Ustaz. Nah, enggak apa-apa. Taib, saya akan bacakan dulu ya. Taib, di sini ada keterangan yang pertama adalah sa'ah sobahan. Taib, kemudian jam 7, jam 10. Jam 10 itu jami'ah. Aina anta, aina ana, di mana saya pada jam 10? Jami'ah, di universitas. Betul? Naam Ustaz. Baik, mada af'al, apa yang saya lakukan? Adrusu, apa itu? Coba dibacakan. Al-handasah. Belajar apa itu? Arsitek. Ilmu teknik umum Ustaz. Al-handasah. Baik, teknik. Kemudian jam 12 zuhur. Masjid. Salat ya zuhur. Yang kemudian jam 6 sore mat'am di warteg. Ustaz. Anak kampus biasanya makannya di warteg. Baik. Ustaz. Itu ngapain? Ya tanawal al-asya. Atanawalul, bukan atanawalul asya. Makan malam, dinner. Kemudian jam 11 malam, itu 11 malam ya. Ustaz. Apa itu tulisannya? Iya, gurfati. Oh, gurfatun, nggak usah gurfati, gurfatun aja. Kamarku Ustaz, gurfati. Gurfah. Aina ana gurfat.
Kemudian itu apa? Naimun. Nah, Ustaz. Taib. Nah, tidur. Tidur. Ahsan. Ada lagi? Barakallahu fiik, akhi. Barakallah. Selanjutnya. Siapa lagi? Anis. Yang lain open cam juga Ustaz atau mungkin mereka bacakan? Iya, bacakan aja, open cam aja. Ininya ditaruh di mana? Di layar begini. Nah, Mega belum selesai ngerjakan tugas. Siapa lagi? Anis. Ya, Ustaz. Oke, Sebentar. Katabti. Katab tuh. Pakai kamera belakang aja. Ya, sebentar, Ustaz. Nah, Saya putar dulu. Kelihatan nggak, Ustaz? Coba difokuskan, diam dulu. Taib. Saya bacakan yang jam 10 sampai jam 6 aja ya. Jam 11 pasti tidur. Nggak begadang. Taib. Jam 10 ngapain? Ana. Apa itu? Diwanun ya, Ustaz? Diwan. Kantor, sekolah, Bukan. istirahat. Kalau kantor itu idaroh, jangan diwan. Idaroh. Kalau diwan? Nanti diganti ya. Diwan itu diwan itu kayak dewan. Jadi ruang rapat. Idaroh. Idarotun. Office ya. Kemudian istirahat. Kalau di kantor kok istirahat? Ya, bisa. Jam 10 itu waktunya istirahat, Ustaz. Maksop. Saya nggak ke maksop, Ustaz. Baik. Jam 10 itu waktunya istirahat. Ini hari apa nih? Yaumul Khamis. Baik, Yaumul Khamis. Perasaan saya kemarin bilang Yaumul Ahad ya. Baik, betul nggak? Yaumul Ahad atau Yaumul Khamis? Yaumul Ahad, Ustaz. Iya, Yaumul Ahad. Lupa. Nasi itu. Baik. Jam 12. Masjid. Nah, Masjidil Madrasah. Saliyat Duhur. Jam 6. Apa itu? Musallal Bait. Ya. Usalli salat al-maghrib. Wa apa itu? Ini wa aqra'ul Quran. Taib, wa aqra'ul Quran. Taib, ahsanti. Jam 11 tidur. Nah, di ghurfatin naum. Anamun. Boleh anam, boleh naimun. Tapi di sini berarti saya naimah ya, Ustaz. Iya. Bukan naimun, anam juga boleh. Anam. Nah, taib, ahsanti, bagus. Ya, jayid. Selanjutnya, Anis Fauzia. Sudah ngerjain? Panik belum, Ustaz? Kalau gitu nyebutnya afwan. Afwan. Ya, sudah dikerjain ya. Pekan depan nanti saya cek lagi, oke? Gampang kok itu. Punya bukunya kan, Anis? Iya, punya, Ustaz. Ya, pekan depan ya, nanti dicek sama saya. Taib. Nanti bagi yang belum punya bukunya, boleh nanti ke saya, atau beli online sendiri juga boleh, kayak gitu. Atau nanti yang pengen punya PDF-nya, nanti bisa saya kirimkan. Taib. Ada lagi nggak yang kemarin? Akdan, kemarin masuk nggak? Afan Ustaz, ana la hadir. Mahadortu. Ya, mahadortu. Jangan la hadartu ya. Jadi kata la itu bedain penggunaan la sama penggunaan ma.
Taib. Mahadorta berarti ya. Nah, nanti itu dikerjakan. Untuk Mega yang belum bisa merangkai katanya, boleh pakai Google Translate, boleh pakai Google. Pakai Google ya, Mega ya. Boleh. Anis juga kalau masih bingung, pakai Google Translate. Tulis aja bahasa Indonesia. Aina ana, saya di sini. Tulis aja di mana. Aina ana masjid misalkan. Ntar ada tulisan masjid tuh. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab gitu ya. Di Google Translate. Insya Allah ada. Mada af'al, misalkan saya tadi ya saya makan. Gitu ya, saya makan apa gitu ya. Saya di restoran, saya di dapur gitu. Gitu ya. Mega ya. Semoga bisa membantu nanti di Google Translate aja nanti. Oke? Tip naktafi liqa'ana li hadhil lailah. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Ustaz, Naam. inti soal. Baik. Afan. Ini Ustaz, saya masih bingung ketika menggunakan masdar, Ustaz. Kan ada biasanya kan qara'a yaqra'u qira'atan. Nah, kalau qara'a itu kan fi'il madhi. Sedangkan yaqra'u fi'il mudhari. Kemudian masdarnya itu penggunaannya ketika apa, Ustaz? Untuk masdar itu? Masdar itu penggunaannya, masdar kan isim. Iya, isim. Penggunaannya ketika kita memang berbicara tentang isim, nggak ada kata apa namanya, nggak ada kata yang berkaitan dengan waktu. Kalau kata yang menggunakan dengan waktu, ya kita bisa pakai fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr. Tambahin lagi tadi atau fi'il nahi. Kalau masdar ini penggunaannya biasanya di ya qara'tu ya qira'atan. Saya baca ya dengan bacaan yang sekali. Qira'atan itu artinya kan bacaan. Satu bacaan. Hafidtu hifdzan kamilan. Saya menghafal dengan hafalan yang sempurna. Kayak gitu. Paham nggak penggunaannya? Jadi biasanya untuk penekanan sesuatu begitu. Atau dengan tadi ya nama, ya namu, nauman. ya Bisa langsung nauman. nauman. Iya bisa. Bisa. Bisa nauman, bisa naumin, bisa naumun ya. Itu untuk mempermudah aja untuk dihafal. Nama ya namu, naumun, enggak, nauman lebih enak. Karena istilah dalam bahasa Arab itu untuk harokat, manzilahnya yang paling rendah itu adalah harokat fathah. Ya, jadi fathah kemudian jadi dhammah dulu yang pertama, dhammah, fathah, kemudian kasroh. Tapi kalau dalam ilmu tajwid, harokat yang paling kuat itu dhammah. Dhammah, fathah, kasroh. Kayaknya di beberapa majelis saya, ya, dulu saya pernah sampaikan di tahsin. Ya. Jadi gitu ya, itu hanya untuk sekedar buat mempermudah aja. Tilawatan, bukan tilawatun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, bisa ifti'alun, bisa ifti'alin, juga bisa. Begitupun fa'ala yaf'ulu, bisa fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ula, fa'ala yaf'uli. Tergantung fa'ala nggak ada uli, fa'ala yaf'ul. Nanti ketika kemasukan sesuatu sebelumnya yang menjadikan dia fathah, yang menjadikan dia kasrah, yang menjadikan dia sukun. Itu kalau fi'il, ya. Wa i'rab ya wa yu'rabu fi'lin fathatu marfu'un mansubun wa mujzamun. Jadi fi'il itu di-i'rabkan dengan 3, ada marfu, ada mansub, ada majzum. Wa alamatul marfu fathah. Wa alamatul marfu dhammatun. Wa alamatul mansubul fathah wa alamatu mujzamun sukun. Jadi kalau rafa itu dengan dhammah, nasab itu dengan fathah, dan ya jazm itu dengan sukun. Ini kalau fi'il. Gitu ya. Itu buat ini aja, buat tasrif aja. Tapi bisa berubah harokat akhirnya.
ketika dia berbicara tentang nahu. Nahu itu ada didefinisikan singkatnya, mengetahui harokat akhir setiap kata itu nahu. Ya, arti singkatnya begitu, mengetahui harokat akhir suatu kata. Kalau i'rab mengetahui perubahan dari kata itu sorof. Kalau nahu mengetahui harokat akhir. Ya, kalau sorof mengetahui perubahan kata dari fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Ini kan berubah nih. Asal katanya fa'ala, berubah jadi yaf'ulu, berubah jadi fa'lan, berubah jadi fa'ilun, berubah jadi maf'ulun, berubah jadi uf'ul, berubah jadi la taf'ul, berubah jadi maf'alun, maf'alun, mif'alun. Itu namanya sorof. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, sampai fa'altu, fa'alna. Ini perubahan namanya. Bagaimana ketika kemasukan domir ini jadi apa? Oh, jadi fa'alta. Bagaimana kemasukan domir ini jadi apa? Oh, jadi fa'altum. Itu namanya apa? Sorof, mengetahui perubahan kata. Ditulis, sangat penting itu ya. Secara singkatnya begitu. Sedangkan belajar bahasa Arab mengetahui kedua-duanya. Ya, bagaimana harokat akhir, bagaimana perubahan kata. Cuman tidak ditekankan. Ini kalau jadi fi'il madhi apa? Biasanya langsung aja. Ya, langsung praktek. Sebagaimana yang kita pelajari ini, ya, penting memang mempelajari nahwu sorof, tapi lebih penting adalah penggunaannya. Penggunaannya di mana? Jangan terlalu lama belajar nahwu sorof. Ya, langsung aja penggunaannya. Perbanyak kosakata dalam pemahaman kita, perbanyak kosakata yang kita hafal, perbanyak praktek kosakata yang kita hafal. Jadi yang kita hafal, kemudian yang kita praktekkan itu adanya dalam apa? Pelajaran muhadasah. Jadi kita katakan belajar kita ini namanya muhadasah. Muhadasah itu artinya berbincang. Ya, bagaimana penggunaannya? Kalau ini digunakannya seperti ini, itu namanya apa? Muhadasah, bukan sorof. Belajar bahasa Arab, na'am. Bahasa Arabnya apa? Nahu, sorof, la. Kita belajar muhadasah. Langsung praktek daripada nahu dan sorof itu. Itu ya. Dikit-dikit juga kita bahas bagaimana tadi ada sebuah pertanyaan, cuman tidak terlalu dalam dulu kita jawab. Oke, naktafi liqa'ana lihadhihi lailah. Kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Fa insyaallah sanaltaqi usbu al-ati. Minggu depan kita akan berjumpa kembali. Jika ada yang mau ditanyakan, ya bisa lewat Japri Ana atau bisa ketika kita belajar saat ini. Baik, barakallahu fikum jami'an. Nas'alullaha ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Sa'udu ila khas. Tafadhal. Saya kembalikan kepada khas. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Jailani As-Siddiq dan juga pada hadirin dan hadirat sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian rutin bahasa Arab ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan pemahaman dan juga keberkahan ilmu dari kajian hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian pada malam hari ini, sekiranya dari Ustadz Jailani As-Siddiq terdapat sepatah dua patah kata-kata penutup, Ustadz, mungkin kepada Ustadz kami persilahkan. Taib, satu dua kata aja ya, maksudnya dua paragraf. Bahwa teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, belajar bahasa Arab itu ya dikatakan memang susah-susah gitu ya. Bukan susah-susah gampang. Ya susah-susah bikin otak mumet gitu ya. Namun dari situ jangan dijadikan sebagai suatu beban gitu ya. Yang namanya belajar bahasa Arab itu berbeda ketika kita belajar tahsin. Begitu. Jadi banyak orang-orang itu udah sedikit pusing, udah nyerah, nggak bisa bahasa Arab. Jangan. Ya. Allah itu kadang membukakan pintu itu nggak langsung lebar. Pelan-pelan dibuka ya.
Pertama kuncinya diputer dulu begitu kan. Pelan-pelan dibuka, sudah kena gitu kan. Mata kuncinya bukalah, krek kayak gitu. Setelah itu dibukanya ada yang pintunya itu madet gitu ya. Ada yang memang langsung mablak, artinya langsung ngebuka gitu. Ada yang memang pelan-pelan ya, mungkin karena belum dikasih oli gitu kan. Pintunya buat dibuka pelan-pelan, sabar. Jadi belajar bahasa Arab tuh seperti itu teman-teman. Jadi nggak gampang sebenarnya. Mau siapa aja belajar bahasa Arab. Saya pun demikian. Saya baru baru dikatakan menguasai bahasa Arab itu ketika di SMA kelas 2 lah. Kelas 2 SMA itu benar-benar dikatakan menguasai. Dulu waktu SMP setiap tahun memang ada pelajaran bahasa Arab. Saya dapat nilai bagus, cuman nggak bisa mempraktekkan ini buat apa sih belajar bahasa Arab ini. Perasaan beda sama saya yang pelajari dalam Al-Quran. Karena mungkin lemahnya begitu. Kebanyakan tingkat awal di setiap sekolah itu yang ngajar itu adalah ustadz-ustadz biasa. Maksudnya ustadz-ustadz alumni begitu kan. Yang memang keilmuannya juga dia terbatas hanya apa yang dulu dia pernah belajar. Jadi tidak ada improvisasi, tidak ada kreativitas dalam mengajar. Sehingga apa yang kita dapat itu sebatas seperti itu. Sebatas apa yang dulu si gurunya itu pernah ngajarin kita. Tapi kalau dia adalah guru senior, misalkan, dia sudah sering mengajarkan bahasa Arab, dia sering mengajarkan tahsin, dia sering mengajarkan tauhid, dia sering mengajarkan ilmu fikih, maka ketika dia mengajar, rasanya berbeda. Ya, artinya yang kita dapat itu jauh lebih banyak, jauh lebih luas. Itu yang saya pelajari ketika di di umur kelas 2-an, saya belajar kepada salah seorang ustadz, dan ustadznya ini luar biasa, memang pakar sekali dalam bidang nahu, pakar sekali dalam bidang sorof, pakar sekali dalam bidang muhadasah, sehingga kebukalah otak saya waktu itu. Bahkan saya mengatakan kepada ustadznya, Ustadz, kenapa Ustadz tidak mengajar SD, tidak mengajar SMP? Ya, enggak, saya enggak ngajarin SMP. Kenapa? Justru di usia anak-anak itu kalau memang pengajarnya itu seperti Ustadz gitu kan, dia akan bisa mendapatkan banyak ilmu gitu kan. Sarjana S1 ya bukan ngajarin anak SMA, justru ngajarin anak-anak TK biar pengajaran dia itu benar-benar totalitas. Jadi jangan yang ngajar TK itu alumni SMA yang belum ada pengalaman mengajar. Bahasanya orang yang memiliki potensi besar ya di bidangnya itu, ketika dia suruh memberikan ilmu, dia akan memberikan banyak hal begitu ya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi sabar dulu lah, apa yang kita pelajari saat ini nggak langsung kita bisa, ya butuh waktu beberapa hari demi hari, bulan demi bulan, tahunan bahkan ya. Jadi sabar dulu ya, insya Allah nanti lama-lama bisa begitu ya. Dan semoga Allah cepat-cepat, kalau memang kita susah buat mengerti pelajaran, Allah gampangkan untuk kita ya, agar ilmunya itu masuk. Makanya dalam doa kan kita, ya Fattah iftah lana, wahai ya sang pembuka, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, bukakanlah bagi kami baba ya, pintu apa? Pintu ilmu, pintu kebaikan, pintu rahmah. Jadi terus berdoa sama Allah ketika kita merasa sulit ya untuk menggapai suatu ilmu. Taib, hada ma aslati an aqulu lakum, syukran jazilan, syukran jazakumullah khairan katsira ala ihtimamikum wa musa'adatikum wa hudurikum. Fa insyaallah sanaltaqi usbu'al ati. Barakallahu fikum. Ya, mungkin saya kembalikan kepada khas untuk langsung menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.